Boleh saya bilang pemilu kita kali ini pemilu yang paling brutal sepanjang sejarah. Pemilu paling brengsek dalam sejarah. Bagaimana kekuasaan begitu eksesifnya dalam rangka menguntungkan salah satu kandidat dan merugikan kandidat-kandidat lainnya. Ada Pak Dedi dari PDIP, mereka juga akan menyelidiki dirinya. PDIP dapat 19% itu nyogok apa enggak? Buat apa kita punya pemilu? Karena sudah pasti pemilu itu akan dimenangkan yang punya kuasa dan yang punya uang. Karena kalau hari ini saya yakin, kalau nggak punya 30 miliar susah masuk DPR RI. Untuk jadi anggota DPRD Kabupaten Kota setidaknya 4 miliar. Kalau dia provinsi mungkin 10-15 miliar. Kalau DPR RI 25, 30, 40 miliar. Demokrasi apa yang kita harapkan? Gimana negara kita ini ke depan? Kalau tadi dibilang untuk satu anggota DPR perlu 20-30 miliar, apa 19% PDIP dapat kursi itu, kalau diangkakan 110 kursi, 110 kali 30 miliar atau tidak? Bapak yang nyelidiki, Bapak sendiri mungkin. Pak Maman akan nyelidiki dirinya sendiri. Lalu apa orang mengatakan, ini cuma dagelan aja, ini angket ini. Kalau mau bilang apakah dia harus pakai uang masuk DPR RI, ayo kita uji. Boleh tanya masyarakat. Itu diangket. Itulah ya, kalau diangket itu saya setuju, angket aja. Ya nggak masalah, tetapi kan angket itu tidak mempersoalkan itu. Tadi seperti yang saya bilang, yang dipersoalkan itu kan adalah penyelenggaraan pelaksanaan undang-undang. Ya kalau sudah menyangkut bumerang bagi diri sendiri, terus jadi bekelit-kelit ke sana kemari. Loh, sekarang saya tanya Pak, soal pelanggaran seperti itu ranahnya di mana? Kalau urusannya adalah perolehan suara dan lain-lain itu KPU. Kalau tentang kecurangan itu adanya di Panwaslu, Bawaslu. Kalau tentang sengketa hasil adanya di mana? Adanya di Mahkamah Konstitusi. Oke. Lalu apakah itu menjadi ranah untuk angket? Kami tidak sampai ke sana. Urusan kita tadi pelaksanaan undang-undang. Urusan kita tentang kebijakan. Angket hal yang berbeda dengan itu. Jadi seharusnya siapapun tidak perlu bernada negatif atau miring terhadap hak angket. Kalau diangket, ya, Anda mengangket diri Anda sendiri dan rakyat akan melihat kepada Anda. Tidak membayar seperti dikatakan oleh Pak Sitorus. Anda jujur nggak melaksanakan angket kepada diri Anda sendiri? Para sahabat sekalian, ada momen perdebatan menarik antara dua figur yang masih layak untuk kita simak, yakni saat politikus PDIP Dedi Yefri Sitorus tampak kelimbungan di Skakmat sekaligus dikuliahi gratis oleh pakar hukum tata negara Profesor Yusril Ihza Mahendra. Dalam acara di ILC Karni Ilyas beberapa waktu lalu yang membahas topik soal hak angket, kali ini kita akan lebih fokus mengulas perihal perilaku korup yang dilakukan dan diakui sendiri oleh Dedi Sitorus saat mereka, para caleg ini, maju dalam pemilu 2024 lalu. Dedi Sitorus saking terbawa emosi karena kekalahan telak partainya PDIP dalam Pilpres lalu, bikin pernyataan blunder yang mempermalukan dirinya sendiri. Juga tentu saja aib partainya, Partai Banteng PDIP. Apa itu? Soal partai terkorup di Indonesia. Salah satu indikasi diungkap oleh Dedi Sitorus sendiri, yakni soal money politics atau politik uang, yang merupakan induk atau biangnya korupsi di negeri ini. Kita tidak perlu naif, money politics memang menjadi salah satu PR terbesar dari kita dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Dan sampai hari ini kita masih kesulitan untuk mengatasinya. Tapi Mbok Yao jangan munafik, keluar-keluar klaim sebagai partai paling bersih. Giliran kadernya kena ciduk KPK atas perkara suap. Lalu tuding sana-sini, framing kanan-kiri, tuduh politisasi, kriminalisasi, bla bla bla. Nah, entah kenapa Dedi Sitorus ini dalam debat itu keceplosan usai memaki-maki pemilu 2024 sebagai
pemilu paling brutal dan paling brengsek sepanjang sejarah, katanya. Lalu dia menyebut terang-terangan, jika untuk menjadi anggota DPR RI, paling tidak seorang caleg harus mengeluarkan kocek sebesar 25, 30 hingga 40 miliar rupiah. Wow, pengakuan luar biasa dari seorang anggota dewan yang terhormat. Lalu dia menyebut, buat demokrasi macam apa? Pertanyaan yang sejatinya menampar wajah dirinya sendiri. Sontak Prof. Yusril pun menskakmat dengan sebuah pertanyaan. Lalu PDIP dapat 19% di pemilu lalu. Nyogok apa enggak? Dedi cuma terbengong kaget, nggak bisa jawab. Yusril lalu mengkalkulasi perolehan suara PDIP. Jika setiap caleg PDIP nyogok pemilih dengan perolehan 110 kursi, dikalikan anggap saja 30 miliar, maka hasilnya 3,3 triliun rupiah. Ya benar ya, 3,3 triliun rupiah. Angka yang fantastis. Pukulan balik ini menghantam narasi PDIP waktu itu yang bersuara lantang hendak menggulirkan hak angket di DPR, menyusul kekalahan jagoan mereka di Pilpres 2024. Sementara diprediksi gugatan mereka waktu itu ke Mahkamah Konstitusi bakal kandas. Sejarah pun akhirnya mencatat gugatan PDIP kubu 03 bersama kubu 01 kandas, termasuk wacana angket tinggal mimpi. PDIP pun semakin terpuruk dan babak belur. Menyusul kekalahan telak mereka, jagoan mereka di Pilkada serentak 2024 setelahnya. Banteng stres berat. Nah, para sahabat, untuk lebih memahami substansi perdebatan berkelas antara Deddy Sitorus dan Prof. Yusril Iza Mahendra soal money politics dan angket, mari kita simak saja cuplikan video sesi penting berikut ini. Pertanyaan-pertanyaan itu kemudian kan menjadi persoalan publik. Sangat telanjang. Oleh karena itulah dibutuhkan yang namanya hak angket untuk menjawab banyak persoalan-persoalan. Saya bacakan saja karena saya bukan ahli hukum. Hak angket itu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting strategis berdampak luas pada kehidupan masyarakat berbangsa, bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kalau kita lihat ya yang terjadi, tentu sangat banyak sekali hal yang bisa dipercakapkan di DPR. Tidak saja merujuk pada semua undang-undang dan kebijakan, melihat realita hari ini, tapi juga dalam rangka kita merancang masa depan. Karena menurut saya, mempercakapkan ini dalam forum DPR adalah hal yang konstitusional. Kita pernah mengamandemen Undang-Undang 45 karena beberapa kasus terjadi. Misalnya ada presiden ya tidak mau menandatangani rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama dengan DPR. Kita ubah UUD 45-nya. Kalau 30 hari otomatis dia berlaku. Tanpa angket itu, kenapa ketika pemilu kok perlu angket? Kita mikir-mikir aja udah bisa kok. Sekarang tadi saya dari awal sudah bilang ini pemilu paling brutal dalam sejarah. Betul. Saya calon anggota legislatif juga kemarin. Saya bertemu dengan banyak kepala desa yang mengaku dipanggil. Saya bertemu dengan kepala dinas yang mengaku disuruh. Dan baru kali ini, Bapak Ibu mohon maaf sepanjang sejarah, memilih presiden pun dapat amplop 300.000. Belum pernah dalam sejarah. Jadi pilpres kita turun derajat jadi kayak pilkades. Ini kan luar biasa. Lalu, kalau ini yang mau kita wariskan ke depan, buat apa kita punya pemilu? Sekiranya wacana angket ini datang dari Pak Deddy Sitorus, ya, mungkin tidak akan terjadi kehebohan dan gonjang-ganjing yang berkepanjangan beberapa hari belakangan ini.
Karena beliau mengatakan bahwa kita bukan mau mempersoalkan hasil dari pemilu, khususnya Pilpres, tapi kita ingin meneropong pelaksanaan pemilu ini untuk kita tahu di mana kekurangan, kelemahan, dan kesalahannya, lalu kita melakukan perbaikan untuk masa depan. Saya kira kalau seperti itu, kita semua menyambut gembira. Ya. Walaupun tentu ada tanda tanya juga. Sebab panitia angket itu sendiri dibentuk oleh DPR. Dan anggota panitia angket itu adalah praksi-praksi DPR itu sendiri. Dan kalau kita memang mau menyelidiki pelaksanaan pemilu ini, betul-betul jujur, adil, seperti amanat konstitusi, tidak curang, tidak suap menyuap, tidak sogok menyogok, itu dilakukan pasti secara menyeluruh. Tidak hanya Pilpres, karena pemilu kita ini serentak. Pilpres, kemudian DPR, DPR Provinsi, DPRD, DPRD Kabupaten Kota, DPD. Dan tadi Pak Deddy Sitorus mengatakan, semua ini uang. Untuk jadi anggota DPR pusat aja 20-30 miliar. Kabupaten mungkin 4-5 miliar. Kita akan lihat apakah partai-partai nanti memang sepakat untuk melakukan evaluasi mendalam atas pelaksanaan undang-undang. Banyak undang-undang. Bukan hanya undang-undang tentang pemilu. Undang-undang keuangan negara, undang-undang APBN, undang-undang yang lain. Banyak yang bisa kita, undang-undang pemerintahan desa mungkin. Jadi ada banyak sekali. Kebijakan banyak. Apakah Polri di luar pengaduan masyarakat memanggil kepala desa? Tidak dalam soal katakanlah siklus pemeriksaan, tidak ada pengaduan. Apakah itu kebijakan penyelenggaraan kekuasaan yang benar? Ini adalah persoalan bangsa. Saya tidak tertarik membicarakan angket ini untuk hasil pemilu. Tapi saya tertarik bagaimana ke depan semua praktek busuk dan kotor ini tidak diulang. Kita mau perbaikan. Saya kira bagi kami itulah hal pentingnya hak angket ini. Bukan sekedar hasil pemilu. Karena kalau dikatakan Mas EF nanti bukti-buktinya harus segunung. Ya, kecuali Bawaslu dan KPU-nya mau bekerja sama, mungkin kita bisa punya semua C1. Tapi kita tahu sendiri bagaimana di lapangan itu. Pasti tidak. Walaupun begitu, kami sudah berupaya. Saat ini tim dari 03 sedang berusaha mengumpulkan semampunya alat bukti yang cukup atau katakanlah informasi-informasi yang bisa mendukung pelaksanaan hak angket. Saya sebagai ketua partai PBB yang gak kebagian kursi, ya saya senang aja nonton. Ya, oh rupanya bapak-bapak ini dapat 19% nih, keluarnya 30 miliar satu orang. Ya PBB nggak dapat kursi, ya nggak satu perak pun keluar uang. Berarti ya kami partai yang paling jujur di Republik ini. Dibandingkan 3 yang hadir malam ini, Golkar, PDIP, PKS. Ternyata karena angket ini digulirkan oleh Pak Ganjar, tidak didukung oleh Pak Mahfud, tapi disambut baik oleh Pak Anies. Dan fokusnya itu adalah kepada Pilpres. Nah, lalu timbullah wacana. Saya ditanya, bisa nggak diadakan angket kecurangan pemilu? Saya bilang yang mau diangket siapa? Ya, karena pasal 20A UUD 45 itu mengatakan bahwa angket itu adalah hak yang diberikan kepada DPR dalam konteks melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Nah, terus mau diangket KPU. KPU bilang, loh kami kan bukan pemerintah. Pasal 22E mengatakan bahwa
KPU itu adalah lembaga mandiri. Nanti saya minta waktu untuk ini. Saya berbeda pendapat ya. Silakan. Ya, nggak apa-apa. Ya, saya juga mau. Ya, ya, Anda tadi ngomong terus, saya nggak komentar apa-apa. Dan saya kira ini tidak hanya persoalan 0301. 02 juga harusnya berkepentingan angket ini berjalan. Supaya apa? 20 Oktober kita menarik garis yang tegas antara masa lalu dan masa depan. Siapapun yang nanti yang terpilih ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi, dia legitimate. Tidak dipertanyakan lagi oleh siapapun. Biarlah segala yang terjadi sebelum 20 Oktober menjadi catatan kaki sejarah, tetapi menjadi rujukan untuk merancang masa depan yang lebih baik. Di sana sebenarnya tujuannya. Jadi kalau ada yang bilang 03 nggak puas, cuma dapat 17. Jujur saja, hasil di kami tidak seperti itu. Hasil di kami itu 2 putaran. Bisa jadi tanda tanya juga. Orang bilang, oh tahun 2009 pernah dibentuk panitia angket. Tapi panitia angket tentang DPT. DPT itu dari mana asalnya? DPT itu dari Kemendagri. Presidennya SBY. Mendagrinya Gamawan Fauzi. Nah, timbul kecurigaan, kok bisa pemilih di Papua lebih banyak daripada penduduk Papua sendiri. Pada waktu itu yang diangket tetap pemerintah, Hafiz Ansari, ketua KPU pada waktu itu dipanggil oleh DPR sebagai saksi. Karena bukan dia yang diangket. Kalau dia diangket, masa dia dipanggil sebagai saksi? Nah, menjadi debat juga apakah KPU itu bisa menjadi subjek pelaksanaan hak angket atau tidak. Itu debat konstitusional juga. Kedua, hak angket ini karena digulirkan oleh Pak Ganjar, kembanglah wacana. Ini bukan cuma sekedar angket. Karena kita tahu bahwa kalau Pak angket atau interpelasi dilakukan, ujung-ujungnya kan bisa muncul pernyataan pendapat. Di samping rekomendasi. Nah, yang mengatakan pernyataan pendapatnya itu ujung-ujungnya pemakzulan. Nah, malam ini sih dari Pak Dedi kita nggak dengar pemakzulan. Tapi dari wacana yang berkembang, ujung-ujungnya adalah pemakzulan. Nah, pertanyaan kita, hak angket ini akan berapa lama? Ya, seperti misalnya hak angket tahun 2009 itu kan hilang tanpa rimbanya, nggak tahu di mana rimbanya. Ya, nggak ada kelanjutannya. Padahal pada waktu itu masih berlaku undang-undang angket sebelum berlakunya pengaturan angket dalam undang-undang pemilu, undang-undang MD3. Bubarnya DPR tidak menyebabkan bubarnya hak angket. Itu menurut undang-undang hak angket yang lama dulu. Tapi kan hak angket DPT itu nggak tahu di mana kuburnya, di mana rimbanya, nggak ada hasilnya. Jadi saya kira kita lebih kepada melakukan evaluasi yang mendalam. Ya, bagaimana penyelenggaraan kekuasaan itu dalam pemilu betul-betul sesuai dengan undang-undang. Karena situasi seperti ini baru kali ini kita hadapi. Sepanjang sejarah Republik, baru kali ini ada presiden sedang menjabat, anaknya berkontestasi sebagai wakil presiden. Apakah kita tidak mungkin berpikir bahwa ke depan kita harus atur? Bahwa seorang presiden yang sedang menjabat, keluarga intinya hanya boleh berkontestasi 5 tahun atau 10 tahun setelah periodenya. Apakah itu bukan hal yang sangat fundamental untuk kita diskusikan? Karena semua komplikasi yang kita alami hari ini adalah karena apa? Karena anaknya presiden menjabat. Anaknya presiden mencalonkan diri. Ini problem utama yang kita hadapi. Saya kira kalau Gibran kemarin tidak ikut berkontestasi sebagai calon wakil presiden, kita tidak akan ribut di sini soal yang penyelewengan kekuasaan, katakanlah penyimpangan kekuasaan yang semasif hari ini. Jadi saya kira ini isu paling krusial yang menurut saya harus kita bicarakan nanti di DPR. Apakah sekarang ini panitia angket itu bisa diandalkan untuk menyelidiki di mana kesalahan, di mana kekurangan, di mana ketidakbaikannya, dan untuk direkomendasikan untuk masa yang akan datang? Saya sendiri nggak yakin panitia angket itu akan mampu melakukan itu. Karena semua punya kepentingan. Ya, partai-partai punya kepentingan di situ.
mau menyelidiki kekurangan kelemahannya, dan juga mau melindungi kesalahan-kesalahan kepentingannya sendiri. Apa nggak lebih baik diserahkan aja? LIPI misalnya sudah pernah membuat satu kajian terhadap pelaksanaan pemilu. Kalau sekarang mereka diserahkan kepada BRIN atau dibentuk satu tim yang terdiri dari para akademisi untuk menyelidiki betul-betul sistem pemilu kita ini yang seperti apa yang idealnya. Ya, kami kan sebenarnya dari tahun 99, 98 sebelum pemilu 99 sudah menghendaki pemilu kita itu dengan sistem distrik sebenarnya. Cuman saya sama Pak Arya saja yang ngotot begitu, yang lain nggak ada yang setuju. Nah, sekarang ini dengan sistem proporsional terbuka seperti sekarang kan sudah kita lihat hasilnya. Dan dari pemilu ke pemilu, ya, cara kita menghitung hasil coblosan itu sangat lama, sangat panjang. Dan itu membuka peluang terjadinya kecurangan-kecurangan di mana-mana. Dan itu sudah kita ketahui semua kok hal seperti itu.